Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Wahyudini, mahasiswa BKI kelas 4B. Saya akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1. Gambarkan dan jelaskan peta konsep metodologi dakwah. Peta konsep metodologi dakwah Islam. Dakwah Islamiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, bi ahsan al-qaul atau bilisan. Yang dimaksud dengan dakwah bilisan yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Yang kedua, bi ahsan al-amal atau bilhal, yakni penyampaian dakwah dengan mengedepankan perbuatan nyata. Dakwah bilisan dibagi lagi menjadi dua. Pertama, irsyad. Yang dimaksud irsyad adalah proses penyampaian ajaran Islam dengan cara bimbingan dan penyuluhan Islam dengan sasaran individu atau kelompok. Kedua, tablik. Tablik adalah bentuk komunikasi dakwah dengan sasaran penyampaian ajaran Islamnya melalui media mimbar dengan sasaran khalayak umum. Tablik dibagi lagi menjadi tiga. Pertama, kitabah, yaitu dakwah yang dituangkan melalui tulisan di media massa. Kedua, khitobah, yaitu penyampaian dakwah melalui lisan dengan kelompok besar. Ketiga, i'lam, yaitu seorang dai yang terampil dalam penyampaian dakwah melalui penyiaran atau broadcasting. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian dakwah sebagai ilmu dan aktivitas. Dakwah sebagai ilmu. Sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umat, ilmu dakwah memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu lainnya. Karena ilmu itu keseluruhannya termasuk bagian dari ilmu Allah yang luas. Adapun yang dimaksud dengan ilmu dakwah, yaitu suatu ilmu yang berisi cara-cara untuk menarik perhatian makhluk. Sedangkan dakwah sebagai aktivitas adalah suatu proses penyelenggaraan usaha yang dilakukan secara sadar dalam upaya peningkatan esensi manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan melaksanakan aktivitas dakwah yang mengharuskan dai memahami metode dakwah yang menjadi salah satu unsur untuk mencapai keberhasilannya. Pertanyaan nomor 3. Cari dan tulis 5 ayat dakwah beserta terjemahannya yang eksplisit menyebut kata dakwah. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Yang ketiga terdapat di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 25. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Yang keempat terdapat di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 44. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. Yang terakhir terdapat di dalam Quran Surat Ghafir ayat 43. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Pertanyaan nomor 4, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Perbedaan ilmu komunikasi dan ilmu dakwah terletak pada penekanannya, di mana ilmu komunikasi bermuatan pesan umum, sedangkan ilmu dakwah pesan khusus ajaran agama Islam. Dari segi pesan tadi, komunikasi itu memuat gagasan yang sudah dirumuskan dalam bentuk pesan. Kalau dakwah, materi yang dibawakan dalam dakwahnya adalah semua ajaran Islam untuk seluruh umat. Adapun perbedaan antara ilmu tabligh dengan ilmu dakwah terlihat dari sifatnya. Ilmu dakwah itu cenderung bersifat memaksa untuk merubah dari hal buruk ke baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan ilmu tabligh itu menyampaikan risalah guna diterima oleh komunikan atau mad'u. Pertanyaan terakhir, unsur-unsur dakwah ada 7. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Unsur dakwah yang pertama yaitu dai, adalah orang yang melaksanakan dakwah. Yang kedua, mad'u, adalah penerima dakwah baik individu atau kelompok. Yang ketiga, madah. Madah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan. Yang keempat, wasilah, adalah media dakwah yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Yang kelima, thariqah, adalah metode dakwah atau cara yang ditempuh dai untuk mencapai tujuan dakwah. Yang keenam, atsor, adalah tanda atau keadaan dakwah setelah berlangsung. Bisa dibilang atsor itu efek dari dakwah yang disampaikan dai. Dan yang terakhir adalah tujuan. Dengan mempunyai tujuan, dapat membantu dai dalam mencapai keberhasilan dakwahnya. 5 pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.